Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana flyer yang sudah kita share ya Ustadz ya, bersama saya Ustadz Salim, Masya Allah, Tabarakallah. Atas izin Allah yang menghendaki kita berkumpul di sini banyak kebaikan. Nah, di flyer tadi kita telah membagikan kepada sahabat Al-Quran, yakni majelis Al-Quran dengan tema indahnya hidup bersama Al-Quran. Nah, pada malam hari ini tema yang kita angkat adalah keberkahan Al-Quran. Sudah baca Al-Quran hari ini Ustaz? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi lockdownnya banyak baca Quran ya? Iya. Bukan nonton sinetron. Karena kalau kebanyakan nonton berita-berita kita jadi pesimis hidup ini. Sepertinya ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau dengan Al-Quran mudah-mudahan kita semakin bersemangat melewati kehidupan kita ini. Sahabat Al-Quran, tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita persilakan sahabat Al-Quran seperti biasa membuka mushaf Al-Qurannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga menyiapkan hadiah dari sponsor ya untuk dikirim ke rumah sahabat Quran yang memiliki pertanyaan yang baik ya. Semoga ini bermanfaat di bulan suci Ramadan ya, yang tinggal berapa hari lagi. Semoga bisa akrab dengan Al-Quran. Siapkan pertanyaan atau mungkin bisa membaca Al-Quran kami mendengarkan di studio. Ya, boleh, karena ada nomornya. Jadi boleh sahabat Al-Quran dengan telepon sama-sama kita dengarkan di sini pakai speaker di 08 12 7676 0099. Silakan kalau ingin membaca Al-Quran, kami pun belajar kepada sahabat yang ada di rumah. Stay at home, ikuti kajian ini menjelang tidur kita, semoga bermanfaat. Ustaz Salim, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah. Semoga sisa usia kita ini banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang sesuatu yang mahal, luar biasa yang diturunkan Allah. Bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah karena bulan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Jibril menjadi komandannya para malaikat karena Jibril ya menerima wahyu yang kemudian beliau sampaikan. Nah, yang menerima Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik karena menerima Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Bahkan ada satu malam, namanya malam apa Ustaz? Lailatul Qadar, menjadi malam yang mulia karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Bagi yang ingin mulia hidupnya, maka hiduplah bersama Al-Quran, dan semoga Allah wafatkan kita juga bersama Al-Quran. Amin. Mungkin langsung saja Ustaz, karena waktu kita terbatas, kita akan mulai melihat keberkahan Al-Quran ini dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan maknanya adalah pembeda. Surah yang ke-25 ya. Urutannya surah ke-25 ya. Jumlah ayatnya 77. Surah ini turun di Mekah ya. Kota kelahiran Rasulullah SAW. Baik Ustaz, silakan baca ayat yang pertama. Sahabat Al-Quran silakan simak. Setelah Ustaz membacanya, saya juga izin nanti ikut membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Apa terjemahan dari ayat ini? Tabarakalladzi nazal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Teramat agung keberkahan Allah. Ya, teramat agung keberkahan Allah, teramat banyak kebaikannya. Berkah ini Ustaz, ada orang Arab ya, memberikan nama sumurnya al-birq. Artinya banyak air di situ berkumpul dan air ini adalah sumber kehidupan. Artinya ketika di situ ada kebaikan, ya, maka itulah berkah. Jadi banyaknya kebaikan. Ada orang usianya bertambah, banyak kebaikannya, maka usia yang penuh berkah. Banyak orang bertambah hartanya, banyak sedekah. Ini harta yang berkah. Banyak orang ilmunya lalu rendah hati lalu mau berbagi. Jadi berkah ilmunya itu. Masya Allah. Nah, artinya ketika kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, kita ya mengagungkan sesuatu itu dan kita menyadari itu semua adalah atas izin Allah, kehendak Allah. Lalu kita berdoa semoga Allah memberkahi, gitu ya. Memberkahi. Nah, kan kita nikmat sekali. Barakallahu fikum. Didoakan saudara kita agar kita terus bertambah kebaikan kita. Nah, di Al-Quran ini semuanya kebaikan. Tidak ada keburukan dalam Al-Quran itu. Maka ketika Ustadz Salim membaca tadi, alangkah indahnya kita untuk mendengarkannya. Kalau saya baru belajar Al-Quran Ustadz, masih terbata-bata. Tapi mudah-mudahan saya bersahabat dengan sahabat Quran, mudah-mudahan tambah semangat untuk membaca Al-Qurannya. Nah, teramat agung keberkahan Allah dari tafsir sederhana ya, referensi Mushaf Al-Quran yang saya miliki ini, teramat banyak kebaikannya dan teramat sempurna sifat-sifatnya yang telah menurunkan Al-Quran. Nah, ini dia Al-Furqan tadi ya, yang telah menurunkan Al-Quran. Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Quran, yakni membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kemusyrikan dengan tauhid itu berbeda. Ya, jahiliyah ya, dengan tauhid itu sungguh berbeda. Al-Furqan ini adalah pembeda ya, antara kebenaran dan kebatilan kepada hambanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi ya seorang rasul bagi bangsa manusia dan jin yang memberikan peringatan kepada mereka dari azab Allah. Jadi kalau kita ingin terhindar dari azab Allah, maka pahami Al-Quran, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, maka kita ikuti. Ketika Al-Quran menyuruh kita untuk tidak terkait dengan riba, ya, riba finansial, maka jangan coba-coba dengan riba. Sekarang sulit ekonominya, virus corona di mana-mana, ya sudah saya pinjam hutang riba saja. Jangan, karena Al-Quran telah melarangnya. Jadi kita tidak ingin kemudian ya bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat tadi teramat agung keberkahan Allah dari mana? Dari Al-Quran yang Allah turunkan, Furqan. Artinya pembeda antara yang benar dengan sesuatu yang batil, kebenaran dengan kebatilan. Nah, baik, kita lanjutkan Ustadz sambil belajar Al-Quran dengan Ustadz Salim ya. Berikutnya coba kita lihat surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang ke-8 ya. Surah ke-6 ya, sahabat Al-Quran. Ayatnya ayat berapa Ustaz? Ayat 92. Oke. Silakan sahabat buka surah ke-6, surah Al-An'am, ayat yang ke-92.
92. Silakan Ustadz, nanti izinkan saya belajar. Insyaallah. Baca Quran Sama-sama kita belajar. Oke, Ustaz. silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika kita mendengarkannya, ketika kita membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, bertambahlah kebaikan kita. Nah, ini sebuah energi sahabat yang menguatkan kita, apalagi di masa COVID-19 Corona ini. Maka asupan kita yang paling utama itu, selain kita tingkatkan imun dengan kajian kemarin ya, artinya Al-Quran itu sesuatu yang menyehatkan kita. Ada ayat-ayat yang terkait dengan yang menyehatkan kita tentunya, ya, semua ayat menyehatkan kita. Nah, maka selain yang kita minum ya, madu dan seterusnya, maka sahabat Al-Quran itulah obat yang utama. Makanya Rasulullah berobat dengan madu dan Al-Quran. Nah, dia menjadi energi kita. Yang galau, Ustaz galau? Insyaallah enggak, Ustaz. Saya kadang galau juga. Ya, ya, biasa bertemu dengan mahasiswa, sudah lama tidak bertemu ya kan. Nah, lebih banyak di toko ya. Alhamdulillah. Tapi kalau membaca Al-Quran, galaunya hilang. Tapi kalau nggak baca Al-Quran, sering galau gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menyemangati sahabat yang tetap stay at home, tetap di rumah, untuk terus banyak menghabiskan hari-hari bersama Al-Quran. Nah, saya menerjemahkan ya surah Al-An'am, Ustaz ya. Yes, ayat yang ke-92 dari tafsir sederhana ini ya. Apa terjemahannya? Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu. Kepada siapa, Ustaz? Kepada kita. Kepada Rasulullah, lalu sampai kepada kita. Ya, salah ini. Maka kita mesti membela Al-Quran, ya, memperjuangkan Al-Quran ya. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, wahai Rasul, yang sangat agung manfaatnya. Masya Allah, tabarakallah. Agung manfaatnya. Mana lagi bacaan yang paling agung? Mungkin Ustadz pernah membaca buku atau novel ya. Saya pernah membaca judul buku atau novelnya Ayat-Ayat Cinta. Satu malam khatam. Tebal ya. Bisa satu malam khatam. Tapi kalau suruh baca lagi ya biasa aja. Tapi kalau Al-Quran, karena manfaat yang agung itu, sudah dibaca, semakin dibaca semakin nyaman. Itulah mukjizat Al-Quran. Karena keberkahan ya, manfaat yang agung di dalam Al-Quran itu. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka penyempurnaan ya, kitab-kitab sebelumnya itu ada sudah pada Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran tidak ada keraguan lagi ya. Tidak perlu kita cari tandingan-tandingan Al-Quran yang berikutnya. Sudah 114 surah ini gitu ya. Nah, yang sudah kita sama-sama miliki hari ini. Bahkan kalau ada sahabat yang belum punya Al-Quran, bulan Ramadan ini segera miliki. Barang siapa yang membacanya sudah di pertengahan, di awal Ramadan nanti ulang start lagi dari surah Al-Fatihah. Nanti kalau mau menyambung ya silahkan juga ya. Artinya kita membacanya dari yang pertama. Nah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, kami turunkan kitab ini agar dengannya engkau memperingatkan akan azab Allah dan siksanya. Nah, di Al-Quran ini kita semakin takut dengan dosa ya Ustadz, karena diceritakan bagaimana
azabnya nerakanya Allah, tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga bercerita, Allah juga menyampaikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran ini bagaimana surga, indahnya surga, ya. Nah, tadi saya masak air lalu kena panasnya, aduh, panas sekali. Ini baru air yang direbus. Bagaimana ya kita yang direbus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an mengatakan la taqrabu zina. Tidak berzina, takut kita. Ya, walaupun semua kita punya masa lalu kan Ustaz. Tapi yang lebih penting ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, takut berzina. Nauzubillah kalau ada anak muda di masa Covid-19 ini berzina juga dia tiap malam. Jangan-jangan itu PSK-nya kena corona itu, pindah itu, HIV, apalagi itu Ustaz, ya. Kalau dulu astagfirullah, singanya Allah. Kalau anak muda sekarang penyakit raja singa, gara-gara seks bebas. Jadi jauhkan zina, ya. Takut akan azab dan siksa Allah, ya. Nah, saya lanjutkan, orang-orang yang membenarkan kehidupan akhirat itu membenarkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan mereka senantiasa menjaga pelaksanaan sholat pada waktunya. Jadi Al-Quran ini kalamullah. Tidak ada ya kemudian ini adalah perkataan Nabi, bukan kemudian sesuatu yang dibuat-buat ya Ustadz ya. Jadi ya itulah berangsur-angsur turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya dari surah Al-An'am ini, Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, ya, kepada Rasul yang sangat agung manfaatnya. Jadi keberkahan itu adalah kebaikan. Jadi kalau manfaat itu kan, coba gini, kalau hari-hari kita ini bermanfaat saja, kan berarti banyak hal yang baik tuh, positif gitu ya. Berarti kan berkah. Tapi ada orang mulai dari bangun tidur udah nggak ada baiknya, udah ribut misalnya ya sama keluarganya, sama masyarakat, kemudian ya banyaklah ketidakbaikan yang dia buat misalnya. Itu kan artinya nggak berkah, nggak baik ya. Atau judi, zina, mabuk-mabukan dan seterusnya, ya kan? Nah, ini hilangnya kebaikan pada dirinya, banyak yang negatif. Tapi kalau sudah bicara berkah kan manfaat, kebaikan, sesuatu yang positif lah intinya. Ya. Nah, Quran itu manfaatnya amat luar biasa ya, karena kebaikan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan lagi ragu untuk dekat dengan Al-Quran, karena manfaatnya sangat agung, sangat luar biasa. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat yang 92. Jadi tadi sudah kita mulai dari surah yang pertama Al-Furqan ayat yang pertama, surah 25 ya. Kemudian yang kedua keberkahan Al-Quran karena manfaat yang agung di dalam Al-Quran itu. Baik, kita lanjutkan berikutnya Ustaz. Baik, Ustaz. Kita buka surah Fatir. Al-Fatir, surah Fatir ya. Surah Fatir ayat yang ke 29 30. Sahabat Quran silakan buka. Guru kita Ustadz Muhammad Salim akan membacakan surah Fatir, surah ke-35 ayat 29 dan ayat 30. Kita lihat keberkahan Al-Quran yang ketiga. Baik, silakan Ustaz. Tafadhol maskur. Innal ladzina yatluna kitab Allah كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا
أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Izin saya belajar membacanya. Boleh, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allahu Akbar. Kita melihat lagi keberkahan Al-Quran dalam surah Fatir, surah yang ke-35, tepatnya di ayat 28, 29, ya, ayat 29 dan 30. Allah berfirman, sungguh orang yang membaca Al-Quran lalu mengamalkannya. Gitu ya, Ustaz? Yes, sir. Misalnya Ustadz tadi membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang sedekah, lalu Ustadz bersedekah. Setelah Ustadz baca, Ustadz pahami, lalu Ustadz sedekah. Nah, sebentar lagi kan bulan sedekah. Yes, sir. Di samping Ramadan adalah bulan Al-Quran, Ramadan adalah bulan sedekah. Kita berbagi, ya. Lalu Ustadz bersedekah. Nah, berarti bertambah kebaikan Ustadz, kan? Nah, orang yang membaca Al-Quran lalu mengamalkannya, termasuk kemudian dia melaksanakan sholat pada waktunya dan menggunakan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka untuk berinfak, ya, yang wajib maupun yang sunnah. Zakat tuh wajib, ya. Ada sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Yes. Kalau zakat kan kayak zakat fitrah nanti, ya, di penghujung Ramadan kita mesti mengeluarkannya karena dia wajib. Ada sedekah sunnah yang kita keluarkan tidak terkait dengan nisabnya, yang 2,5%. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ya. Baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang kemudian terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Nah, sahabat Al-Quran yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tafsir sederhana, pengertian, ya. Tepatnya ini bukan tafsir, saya hanya menerjemahkan saja sederhana. Ya, ketika orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya kemudian mendapatkan karunia, ya, dari apa yang telah dia baca Al-Quran, lalu dia mengamalkannya, dia sholat, dia sedekah, baik yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya, sungguh Allah mengampuni dosa mereka, ya, mensyukuri kebaikan mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang besar. Jadi kira-kira yang memasukkan kita ke dalam jannah itu apa? Ridho Allah. Yes, Allah kalau sudah ridho kepada seorang, yang Allah tambah apa? Faqih fiddin. Kebaikan dalam agama itu. Itulah berkahnya itu. Ya kan? Misalnya Ustadz menjadi kepala sekolah hari ini. Dengan kepala sekolah itu bertambah kebaikan Ustadz. Mungkin saya, ya, menjadi seorang pedagang misalnya. Dengan berdagang itu kita belajar terus, ya. Mungkin jauh lah dari kesempurnaan. Tapi mudah-mudahan lewat perdagangan itu semakin banyak kebaikan yang kita lakukan misalnya. Nah, ini semua adalah kehendak Allah. Maka ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah. Allah menghendaki kebaikan pada kita. Nah, apalagi ketika seseorang itu mengamalkan kandungan Al-Quran.
selain membacanya, mengamalkannya, nah maka Allah memberikan dia ampunan dan pahala yang besar. Nah, sahabat Al-Quran yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan ya kebaikan dalam hidup ini, maka sejatinya senantiasalah berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, Ustaz, ada yang mau ditambahkan sebelum kita lihat? Kalau ada yang mau bertanya mungkin lewat pesan kita, nanti saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari referensi kita yang juga terkait dengan keberkahan Al-Quran ini. Silakan dulu Ustaz. Baik. Ya. Jadi dari ayat surah Fatir ayat 29 tadi saya kan Allah mengatakan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Iya. Artinya orang yang belajar, orang yang mengamalkan Al-Quran adalah sebuah bisnis atau diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisnis yang tidak pernah merugi. Iya. Itu satu keberkahan Al-Quran. Yang kedua, Allah sempurnakan pahala kita Iya. dengan Al-Quran. Kemudian dari ayat itu juga Allah menjelaskan ditambah karunia Allah Iya. untuk orang yang membaca dan mengamalkan dan belajar Al-Quran. Ada lagi ditambah dua lagi di ayat 30-nya Ya. Allah menyempurnakan pahala tadi, kemudian Allah Maha Pengampun. Jadi Allah berikan ampunan bagi dosa-dosa kita, kemudian dijadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5. Dan ini dari ayat Fatir ini aja Ustaz. Dapat diuraikan berapa poin ya? 5 ya. Bisa saya ulangi lagi? Nah, pertama Perniagaan yang tidak pernah merugi. perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu permisalan ya. Nah, iya, Ustaz. Yang kedua, disempurnakan pahala kita. nah, tadi saya menyampaikan izin Allah mendapatkan pahala ya, Iya. karunia. Nah, yang kedua disempurnakan pahalanya. Kemudian yang ketiga ditambahkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala Iya. kepada kita. Iya. Karunia ini kan bisa berupa kesehatan, Iya. rezeki, Iya. anak, Iya. banyak sekali karunia Allah. Iya. Baik, Keluarga yang sakinah, Oh, iya. mawaddah, warahmah ya, Iya. teman-teman yang baik ya, Iya. lingkungan yang baik ya. Ya. Kemudian yang paling kita harapkan tentunya adalah yang keempat, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diampuni dosa-dosa kita adalah sebuah keistimewaan atau hadiah yang paling indah itu buat kita. Iya. Iya. Diampuni dosa-dosa. Kemudian yang kelima, dijadikan kita hamba yang bersyukur Masya kepada Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, coba kita lihat apakah ada pertanyaan yang masuk Baik. ke 0812 7676 0099. Kalau ada nanti, atau ke nomor Ustaz Salim. Kalau nomor ini kan mudah dihafal ya Ustaz, ya? 0812 7676 0099 ya. Nah, sepertinya oh ada ini Ustaz. Ya, Ustaz. Oh, nanti kita lihat lagi. Kita pilih dulu ya pertanyaannya ya. Yang menarik kita kasih hadiah dari saudara kita ini. Ya, Ustaz. Dari Pak Ilham. Pak Ilham. Beliau kebetulan pemilik bisnis center HNI. Masya Jadi Allah. menitipkan mushaf Quran kepada sahabat yang di rumah untuk diberikan hadiah kepada yang memiliki pertanyaan yang baik. Bagus ya. Bagus Ustaz. Kalau enggak ada yang mau, kayaknya Ustaz Salim mau juga ya. Oh, Saya mau juga ya. Tapi ini amanahnya buat jemaah alam gaib. Yang ikuti kajian dapat hadiah. Iya. Kalau ada sesuatu yang menarik yang berkaitan kalau bisa dengan Al-Qur'an Ustaz ya. Nah, baik. Kemudian di Ya. komentar dan juga kita sapa dulu. Oh ya, sahabat baik, kita. siap. Silakan Ustaz. Ada sahabat kami, Akhi Muhammad Yazid. Ya. Semoga sehat selalu. Ya. Kemudian abang kita, ini abang kami dari Lelang Kabung, Ustaz. Ini ini jauh nih. Masya Allah. Jauh di daerah Kerinci, ya, dekat RAPP. Assalamualaikum Bang. Bang Sapri Yusro ya. Baik. Alhamdulillah.
Baik Ustaz, belum ada yang bertanya. Ya, jadi keberkahan Al-Quran itu ya di mana letaknya? Tentu di antaranya ketika ya kita membacanya, mendengarkannya, lalu kemudian kita mengamalkannya. Nah, dan Al-Quran ini adalah sesuatu yang manfaat yang agung. Dia pembeda antara hak dan batil. Kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak benar pun ya terang di dalam Al-Quran. Zina jauhkan, riba jauhkan. Nah, sekarang kan banyak orang yang jauh dari Al-Quran, termasuk saya, Ustaz. Misalnya orang yang mengurangi timbangan, misalnya. Nah, seharusnya nggak boleh begitu, tapi kita bertentangan dengan Al-Quran. Berbuat baik pada pasangan hidup, wa asiruhunna bil ma'ruf, tapi kita kadang tidak baik kepada pasangan hidup kita. Nah, Al-Quran ini sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, ada satu referensi, Ustaz, bagaimana kewajiban kita berikutnya kepada Al-Quran ini agar mendatangkan banyak keberkahan atau mengumpulkan kebaikan itu di rumah kita selama bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran. Ya, di antaranya tentu kita mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Ya, artinya generasi Islam hari ini, walaupun corona ini belum usai juga, kita berharap corona usai, Ramadan itu kan segera tiba saja. Coronanya udah nggak ada lagi. Nah, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, maka di rumah kita hidupkanlah halaqah Al-Quran, agar di rumah kita itu banyak kebaikan nantinya. Nah, jadi kalau di rumah itu lebih banyak mungkin syair-syair setannya, aduh, ibunya giling cabe dangdutan, gitu ya, aduh, anaknya gitu juga dan seterusnya. Nah, tapi seharusnya lebih banyak dengan Al-Quran, gitu. Bahkan kalau surah Al-Baqarah dibacakan di dalam Al-Quran, yang di dalamnya ada ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Coba Ustaz bacakan ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masya Allah. Begitu kita mau tidur, kita kumpulkan anggota keluarga, kita baca ayat kursi sebagai ayat-ayat ya mengantar kita menjelang tidur bersama keluarga. Alangkah hebatnya rumah tangga kita karena banyak kebaikan ya tentunya setelah membaca Al-Quran di rumah tangga kita, Ustaz. Dan anak-anak kita juga menyadari, akhirnya ketika dia tumbuh dewasa, dia nanti kuliah kos di mana-mana. Mudah-mudahan nanti anak Ustaz itu kuliahnya kemana maunya? Pengennya di Timur Tengah, Ustaz. Mekah, Madinah, atau Mesir ya. Mudah-mudahan. Namanya siapa Ustaz? Muhammad Naqib Syauqi. Masya Allah. Di mana? Syauqi. Ya. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Apa artinya Syauqi? Pemimpin yang terpuji yang dirindukan Allah. Pemimpin yang terpuji dirindukan Allah. Semoga Ananda Syauqi, salam dari Abi Yudi, menjadi penghafal Quran. Amin. Jadi pemimpin di negeri ini. Amin. Hafiz 30 juz Al-Quran. Amin ya Allah. Nah, kemanapun nanti Syauqi atau anak Abi Syafiq ya,
kuliah, mudah-mudahan masih ada usia bumi ini Ustaz, kita melihatkan wisuda anak-anak kita, wisuda habis Quran ya. Masya Allah. Nah, dia mempunyai kebiasaan sebelum tidur membaca Al-Baqarah, kalaupun ya tentu kalau semuanya 286 ya, nanti jadi nggak tidur gitu ya. Tapi sahabat kalau sholat malam kan seperti Rasul itu khatam ya. Tapi begini Ustaz, bagus. Pengantar tidurnya kalau kami yang sering lakukan itu bukan dongeng, tapi Al-Quran sampai benar-benar dia terlelap, tidak lagi melantunkan. Jadi kadang ngigonya pun itu. Kita memang sengaja bahasa kami itu kita doktrin, tapi doktrin yang baik. Doktrin Al-Quran. Ayo nak kita sampai ketiduran. Sampai ketiduran, ngantuk abi gitu kan. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi nanti akhirnya dia punya kebiasaan sebelum tidur membaca surah Al-Baqarah, di antaranya ayat kursi tadi. Nah, ini keberkahan rumah tangga kita dengan melatih, mengajarkan anak-anak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Setelah mengajarkan, ya, kemudian kita coba mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, tentu kami pun masih jauh dari kesempurnaan ya Ustadz, apalagi saya ya yang jauh dari kesempurnaan Al-Fakir. Ya. Tapi kita berharap satu ayat yang kita pahami, ya, ayat bicara tentang jujur, mudah-mudahan ya Allah kita menjadi pedagang yang jujur, kita menjadi ayah yang jujur, kita bakal menjadi pemimpin yang jujur misalnya. Ketika ayat-ayat yang berkaitan tentang berbakti biru walidain kepada orang tua yang telah melahirkan kita lemah di atas lemah Ustaz ya, maka kita pun mengamalkannya gitu. Boleh jadi hari ini lebih banyak orang tua kita yang menelpon menghubungi kita. Nah, sementara kita harus paham konsep bagaimana kesuksesan itu bisa kita raih ketika kita berbakti kepada Al-Quran. Nah, ini ajaran Al-Quran. Tapi banyak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga sengsara dunia akhiratnya gitu. Nah, ini contoh pengamalan Al-Quran itu. Nah, jadi kandungan Al-Quran ini dengan nilai-nilai yang luar biasa, dengan manfaat yang agung dalam Al-Quran, kita berusaha untuk kemudian mengamalkannya. Nah, yang terakhir, ini waktu kita terbatas Ustaz ya. Ya Ustaz. Karena kita nanti akan istirahat. Ya, ini masih berlaku PSBB ya? Masih Ustaz. Mudah-mudahan habis pulang dari studio sampai ke rumah Ustaz ya. Amin. Ya Dan Ustaz tak jauh-jauh dari studio mini kita ya, insya Allah. Nah, kemudian ya untuk lingkungan masyarakat kita, maka mari kita galakkan ya pusat-pusat pembelajaran Al-Quran. Ada rumah-rumah tahfiz berdiri, ini kan lockdown gitu ya. Jadi kalau lingkungan kita itu memang tidak ada yang positif, itu bisa kemudian ya karena orangnya sudah tahu Ustaz ya, bisa buat halaqah Quran. Anak-anak kita kan sekarang dalam kondisi libur ya, mengajarkan tasin ya, kalaupun aman memang sesama anggota keluarga dulu. Nah, nanti mudah-mudahan lahirlah kampung Quran. Amin. Hebat ya Ustaz ya. Kalau ada kampung Quran, begitu lewat rumah Pak RT lagi murojaah surah An-Naba misalnya. Ketika lewat rumah Pak RW lagi murojaah surah Al-Kahfi misalnya. Masya Allah. Jadi kampung Quran itu memang orang-orangnya berinteraksi senantiasa dengan Al-Quran, sehingga ya banyak kebaikan pada mereka. Nah, kita lihat berapa hafiz Quran ya, itu kalau bicaranya tenang. Kalau saya ini kadang jauh dari sakinah itu Ustaz ya, ada ketenangan itu memang masih jauh dari Al-Quran. Tapi mudah-mudahan kita semangat lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya kalau di lingkungan sudah kita galakkan Al-Quran ini, ada kemudian rumah-rumah tahfiz Quran ya. Nah, artinya dengan kondisi yang begini, orang lebih banyak di rumah, justru ini ya awal ya bahwasanya kebangkitan Al-Quran itu mulai dari rumah kita, mulai lingkungan tempat tinggal kita, mulai dari kelurahan, kecamatan ya. Subhanallah, ini virus-virus pergi nih Ustaz. Ini kalau kita mungkin ya musik-musik yang nggak jelas, mungkin virusnya bertambah itu, saya khawatir. Tapi kalau Al-Quran ya setan pun lari itu. Iya, insya Allah. Jadi kalau suaminya kesetanan dibaca Al-Quran, insya Allah ikut lari juga. Ada tambahan Ustaz? Jadi memang berbicara tentang virus saya kan, jin dan setan
itu memang salah satu atau tentaranya iblis itu untuk melancarkan virus ini, membantu menyebarkan. Jin dan setan membantu Menyebarkan virus ini. menyebarkan virus ini. Maka membentenginya dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi memang seperti itu. Iya. Yang kedua tadi tentang kewajiban kita yaitu mengajarkan pada anak-anak. Kami rasa memang dengan kondisi lokal, quality time atau waktu yang sangat bermanfaat, betul. Quality time. Iya, sangat bagus. Menarik sekali. Untuk keluarga, karena kita selalu bersama dengan anak. Iya. Jadi jangan kita menghabiskan waktu dengan gadget. Iya. Dengan handphone saja. Miris kita dari melihat keluarga saat ini, memang mereka kumpul di ruangan tengah, tapi sama-sama main handphone. Sementara lockdown ini sudah sekian lama ya, iya. 1 bulan. Dan dari sekian bulan itu, sekian hari itu tidak ada halaqah Quran. Itu merugi sekali gitu. Ya Allah, seharusnya halaqah Quran justru dihidupkan. Maka seorang suami yang begitu, seorang ayah yang seperti itu akan ditanya nanti oleh Allah. Tanganmu untuk apa kau gunakan? Apakah untuk menunjukkan anakmu ngajar Quran atau malah main handphone, jarinya ngetik-ngetik komentar segala macam? Ini luar biasa. Ya, memang sekarang kan generasinya sudah digital saja. Mungkin anak-anak kita pun melihat Ustadz Tausia nih di studio mini ini. Cuman porsi untuk menggunakan gadget handphone itu kan tugas-tugas juga sudah online. Artinya jangan gara-gara yang perangkat ini justru Al-Quran yang banyak manfaat kebaikan, keberkahan yang ada dalam Al-Quran ini justru tidak mendapatkan porsi, ya kan? Nah, seharusnya kita berikan waktu yang banyak untuk Al-Quran, gitu ya Ustaz. Karena banyak kebaikan dalamnya. Satu lagi Ustaz, boleh kita tes, ini termasuk kita ini memang lalai, termasuk anak sendiri Ustaz. Kita sekarang ini tidak bawa mushaf Al-Quran kemana-mana. Kenapa? Karena kita sudah punya aplikasi Quran. Aplikasi Al-Quran. Tapi coba kita tanya diri kita, hari ini, 2 hari ini atau 3 hari ini, mana yang lebih banyak kita buka? Aplikasi media sosial kah atau Al-Quran? Aplikasi Quran tadi. Kena saya nih. Kami sendiri sama menyadari hal itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka keberkahan tadi sulit untuk didapatkan. Seperti yang kajian kita minggu lalu, Al-Quran itu cemburu dia. Nggak mau jadi doain gitu. Masya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita, Hazairin Hasan, Ustaz ya. Iya Ustaz Hazairin. Ustaz Hazairin Hasan. Rabu kemarin sudah bergabung belum? Belum ya? Belum kan. Baru ini yang bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hazairin Hasan, Ustaz kenal? Alhamdulillah kenal Ustaz. Ya, beliau bertanya bagaimana tahapan yang baik sebelum menghafal Al-Quran. Berarti kan Ustaz Azairin punya semangat untuk hafal Quran ini ya. Nah, gimana Ustaz? Silakan. Kalau menurut kami, apalagi ini untuk anak, maka yang penting pertama sekali kita lakukan adalah membenahi bacaan Al-Quran. Jadi perbaiki dulu bacaan Al-Quran. Iya. Kayak Al-Fatihah itu kalau di tahsin Quran sampai berapa waktu ya Ustaz? Iya Ustaz. Untuk benar dulu ya, makhrajul hurufnya ya. Baik. Jadi setelah nanti tahsinnya sudah bagus, maka baru dianjurkan untuk menghafal. Baik. Jadi kalau sudah duluan menghafal, baru nanti tahsinnya jadi susah memperbaiki. Oh iya. Dan bahkan kecenderungan untuk merubahnya nggak mau. Karena sudah hafal, tersinggung nanti. Kan beda. Amma yatasaalun, kan? Dengan amma yatasaalun anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Jadi matnya sama aja saja. Kalau disuruh rubah lagi, mungkin kalau belum tahsin dulu, ini sulit. Jadi tahapannya perbaiki dulu bacaan. Apalagi kita orang Indonesia termasuk lidah yang mudah gitu untuk belajar berbahasa, baik bahasa Arab, Inggris atau bahasa Al-Quran. Maka saran kami yang pertama sekali adalah perbaiki bacaan, tahsin, baru kemudian nanti
menghafal. Nah, Iya. untuk tahapan menghafal itu kemarin kita sudah sampaikan, misalkan Iya. kita ulang lagi sedikit. Jadi pikiran kita atau mindset kita dirubah, jangan mau buru-buru cepat hafal. Jadi jangan buru-buru ingin cepat hafal. Nikmati proses. Boleh jadi nanti lupa lagi, tidak kokoh hafalan. Iya. Iya. Jadi tidak buru-buru dan tidak juga lambat gitu. Iya. Nikmati aja prosesnya. Ada kadang kita sedang mengulang atau mencoba menghafal 1-2 ayat, lama kok nggak bisa hafal nih. Baik. Tapi ternyata di situ Allah ingin berlama-lama kita di ayat itu. Pengen mengulang-ulang, itu cintanya Allah. Artinya kenapa sih susahnya? Jangan-jangan kita mendapatkan pahala yang banyak ketika mengulang-ulang ayat tersebut saja. Jadi kalau bisa tumbuhkan kekhusyuan membaca Quran, menghafal Quran itu. Jadi ada 2 versi orang menangis ketika berhadapan dengan menghafal Quran. Pertama karena khusyuknya, yang kedua karena sulitnya. Iya. Sebenarnya dua-duanya bagus, tapi lebih bagus yang karena khusyuknya dia membaca Quran sehingga ikut dengan hatinya. Itu yang insya Allah kokoh, Ustaz. Iya. Nah, dibandingkan dengan karena dia susah menghafal nangis gitu. Jadi pelan-pelan, Iya. terus benahi cara membaca Quran Mm-mm. untuk imutasin. Kemudian jangan terburu-buru, istiqomah yang penting Ya, ya. Istiqomah setiap hari ngafal 1-2 ayat. Nanti sudah hafal ulang lagi dan seterusnya. Jadi jangan pengen cepat hafal dulu ya, tapi berproses terus. Yang penting kalau bisa setiap hari. Kalau perlu mushafnya harus sama ya Ustaz ya, nggak berubah-berubah, atau bisa saja mushafnya ganti-ganti. Kalau pengalaman kami memang mushafnya mesti satu. Mushafnya satu. Karena gini, untuk membangun sebuah memori atau kepingan-kepingan memori tentang Quran itu kita nggak boleh beda-beda gitu. Iya. Jadi ketika kita hafal, jadi seolah-olah kita memang sedang membaca Qurannya kita itu. Letaknya kita hafal setelah ayat ini. Jadi memang Qurannya kalau bisa tidak usah berubah. Jadi Qurannya itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah banyak juga yang bergabung malam hari ini. Ada Ustadz Sujiat. Barakallahu fikum. Nah, beliau mendoakan. Iya. Semoga banyak keberkahan, kebaikannya. Wa iyyakum Ustaz. Masya Allah. Sudah gabung Ustaz Azairin minggu lalu. Pekan lalu ya. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi malam ini kita berbincang tentang keberkahan Al-Quran. Berkah itu ya artinya banyaknya kebaikan ya pada sesuatu. Nah, di Al-Quran itu tentu banyak kebaikan, keberkahan Al-Quran itu sendiri ya. Bahkan tadi saya contohkan Al-Birqah adalah sebuah nama sumur di mana banyak air di situ. Nah, jadi kalau di situ banyak kebaikan, maka itu suatu yang berkah. Ya, ada orang yang bertambah usianya, bertambah kebaikannya, maka usia yang berkah. Banyak orang bertambah kebaikannya dengan ilmunya, maka berkah. Banyak orang yang bertambah sedekahnya dengan harta yang halal, maka hartanya harta yang berkah. Nah, mudah-mudahan majelis ilmu, majelis Quran ini juga adalah majelis yang Allah berkahi ya Ustaz. Amin. Jadi berkahnya Al-Quran itu dia adalah pembeda antara hak dan batil. Dia adalah sesuatu yang agung yang Allah turunkan. Bahkan tadi ketika ada satu malam yang dimana Al-Quran diturunkan di malam itu menjadi malam yang terbaik ya Ustaz. Lailatul Qadar. Semoga tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Mudah-mudahan corona segera sirna dengan tibanya Ramadan, insya Allah. Nah, kemudian tugas kita, hidupkanlah ya Al-Quran di rumah kita, halaqah Quran, sehingga banyak kebaikan di rumah tangga kita. Mudah-mudahan kondisi lockdown ini justru ya kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita semakin dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan tetap membuat kita optimis ya di sisa usia yang masih tersisa hingga malam hari ini. Demikian dari kami. Ya, Ustaz ada tambahan? Cukup ya. Semoga nanti kita dengarkan lagi ya tilawahnya Ustaz Salim ya yang kita rindukan ya setiap Rabu malam. Kita mulai 8:30 ini Ustaz. Boleh jadi nanti ada yang tarawih dulu di rumah ya atau dimanapun. Nanti kita lanjutkan 8:30 lagi dengan ya kami di sini. Hidup indah
bersama Al-Quran dengan tema yang berbeda-beda. Dengan malam hari ini, keberkahan Al-Quran. Jadi ketika banyak kebaikan pada diri kita, maka dekatlah Al-Quran. Insya Allah banyak kebaikan yang Allah berikan pada kita, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Demikian saja sahabat Al-Quran. Semoga masih ada waktu kita, lisan kita, kemudian pikiran kita yang tertuang pada Al-Quran, yang cinta, rindu senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa ada di hati kita. Demikian saja yang sudah berpartisipasi. Nanti kami akan kontak ya. Nah, mudah-mudahan mendapatkan sesuatu ya. Saling memberi hadiah ini kan sunnah. Nah, ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian dibaca di saat bulan suci Ramadan nantinya. Demikian, lebih dan kurang kami minta maaf. Semoga ada manfaatnya. Tetap hidup bersama Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.